Pemirsa Surabaya TV dimanapun berada, saya Pendeta David Onpawijoyo ingin membagikan tentang rumus dan pola hidup. Setiap masalah itu pasti ada pola dan rumusnya. Kalau saudara ingin menyajikan, sajikan pada tanggal 9 Juli 2017. Saya tahu bagaimana Daud menyelesaikan masalah hidupnya, masalah keluarganya, masalah kerajaannya. Dia Pemirsa Surabaya TV yang diberkati Tuhan, 3 rumus Daud yang kita pelajari dari satu ayat yang kita ambil dari Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan yang pertama, ketika kita menghadapi tekanan, besarnya suatu masalah, beratnya suatu masalah, lihat bahwa semua itu ada pola dan rumusnya. 3 rumus Daud ketika dihadapi. Yang pertama dikatakan nih, berserah kepada Tuhan. Yang pertama, saudara camkan di dalam pikiran saudara bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita harus berserah kepada Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan. Berserah. Saya umpamakan orang berserah itu seperti orang yang menyetor uangnya di bank. Ketika orang itu menyetor uangnya di bank, orang itu berserah, menyerahkan. Kalau saudara ini menyetor sebuah bank uang dan saudara melepaskan uang itu dan saudara mendapat bukti, dari buktinya adalah kwitansi dari bank itu, saudaraku, berserah adalah melepaskan. Saudara tidak boleh tahu nanti bank ini mau dipakai apa uangnya, mau diputar bagaimana, mau diapakan, itu terserah bank. Saudara, yang saudara harus lakukan, saudara harus percaya menyerahkan uang itu kepada bank. Di dalam kehidupan kita juga dikatakan, ketika kita menghadapi suatu masalah tekanan, kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan sesuatu di dalam tangan Tuhan yang ajaib, ya. Di tempo kita ini menyerahkan, menyerahkan masalah, kita berdoa pada Tuhan, berdoa, menyerahkan, tapi dua tangan itu memegang masalah. Saya umpamakan sapu tangan ini masalah, satu pihak saya memegang ujungnya, yang satu itu Tuhan. Saudaraku, dua pihak memegang, masalah ini tidak akan selesai. Saudara, yang saudara lakukan, saudara harus belajar untuk berserah, melepaskan masalah itu pada Tuhan. Di dalam tangan Tuhan yang kuat, saudara percaya, pasti ada suatu jawaban di dalam kehidupanmu. Amin. Sebab itu pelajarannya kita harus lakukan pada Tuhan, bahwa setiap masalah itu ada rumusnya, ada polanya. Rumus yang pertama, kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Apapun kita berserah. Yang kedua yang diajarkan untuk kita, dikatakan ini, berserahlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Yang kedua dikatakan, kita harus percaya. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita harus percaya. Apa percaya? Percaya ini hanya harus dilandasi dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Tuhan kita beriman, kita percayakan semua masalah apapun pada Tuhan, kita beriman kepadanya. Saudaraku, ketika saya umpamakan kita menyerahkan di bank itu kita harus percaya. Suatu saat kalau saya mengambil uang di bank, saya pasti akan mendapatkan kembali uang saya plus bunganya. Saya percaya. Saya tidak tahu di pihak bank itu diputarkan kaki, dia menjual kredit, dia dipakai mainan falas supaya uang ini bisa beranak. Kita tidak tahu. Yang satu hal yang kita minta, yang kita ketahui saat itu, kita harus percaya kepada bank. Itu adalah kehidupan rohani, jasmani kita. Di dalam Tuhan kita
belajar untuk menyerahkan sesuatu itu kepada Tuhan. Apapun masalahmu, kita belajar untuk percaya di hadapan-Mu. Saudaraku, di Amerika Utara, ya, orang Indian, anak-anak Indian itu tidak disebut akik balik, tidak disebut orang dewasa. Ketika dia orang tuanya tidak menyuruh anak itu masuk di dalam suatu ujian, masuk di tengah-tengah hutan. Anak-anak orang Indian, suku Indian itu percaya, saya yakin, kalau dia disuruh oleh orang tuanya, dia pasti, orang tuanya itu pasti dengan tepat, pasti dia selamat masuk keluar hutan itu dengan selamat. Sebab itu suku Indian, anak-anaknya tidak berani ke hutan sendiri. Dia harus menunggu apa kata ayahnya. Saudaraku, anak-anak suku Indian itu masuk. Ketika dia masuk dalam hutan, orang tuanya menyewa pemburu bayaran yang perkasa, yang pintar mana pedang melindungi anak itu. Anak itu tidak tahu. Ketika dia merasa dia harus di hutan, dia harus menangis melewati hutan itu. Dia tidak tahu ada pahlawan yang perkasa, ada pasukan itu yang melindungi dia ketika itu. Dan ketika dia keluar, dia bisa memuji ayahnya. Ayah, engkau hebat, aku selamat dari hutan itu. Ayahnya tahu, dia mempercayai ayahnya. Sebab itu kita juga pada saat ini, ketika kita menghadapi suatu tantangan, suatu masalah kehidupan, seharusnya kita harus mempercayai Tuhan. Kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti bisa menolong. Ya, kita tidak kendur, iman kita tidak runtuh katanya. Iman kita tidak goyah, tapi kita semakin ditingkatkan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ya dan amin. Amin. Dia pasti terbukti. Dalam keadaan apapun, dalam saat apapun, dia pasti terbukti. Sebab itu, yang ada di studio maupun pemirsa Surabaya TV, dimanapun kau berada, percayalah bahwa tidak ada manusia pun yang bisa menyelesaikan kehidupan saudara. Hanya Bapakmu yang di surga, Dia sanggup untuk menolongmu. Jangan sekali-kali membatasi kekuasaan Tuhan. Jangan engkau membatasi keilahian Tuhan. Percayakanlah, taruhkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan, di dalam Tuhan, Dia sangat terbukti. Amin. Di dalam perjanjian di Alkitab, ya, kita menghadapi perjanjian itu di Alkitab. Kita lihat banyak pahlawan iman Kristen. Ketika dia menghadapi, dia tidak runtuh, dia tidak goyah, dia tidak lari dari kenyataan. Dia hadapi dengan iman, dan Tuhan Bapa yang di surga selalu menolong iman rohani itu. Dan saya percaya, apapun yang saudara butuhkan pada saat ini, percayalah, Tuhan bisa menolong engkau. Tuhan bisa menjawab engkau. Di ayat yang 3 rumus, yang ketiga dari rumus Daud, saudara tahu siapa Daud itu? Daud itu adalah dari sejak remaja, pemuda sampai dia tua, dia sudah kenyang dengan pengalaman. Dia dulu remaja, dia 2-3 ekor, dia memelihara hewan. Ketika hewannya ingin dimangsa, ini ditekam oleh binatang buas, Daud dengan perkasa melewati. Dia harus melewati. Ketika bangsanya dihina, Tuhannya dihina, dicaci maki oleh Goliat, dia perkasa, dia melawan Goliat itu. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17:45, dia ada seorang yang perkasa. Dia punya pengalaman itu. Daud bukanlah orang yang sempurna, dia pernah jatuh dosa, tapi Daud ada seorang yang karakter, yang mau minta ampun pada Tuhan, menyerahkan sesuatu pada Tuhan, dan dikatakan dia selalu mempercayai Tuhan. Sebab itu
Jangan kau takut ketika engkau bersalah pada sesuatu, pernah melakukan kesalahan sesuatu apapun. Belajar seperti Daud, minta ampun, percaya, dan tetap berharap, dan tetap mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Amin. Sumber pertolongan. Di masa kesesakan Daud dikatakan di Mazmur, pada waktu dia kesesak, ketika dia tidak berdaya sama sekali, dia sangat terbukti. Tuhan sangat terbukti menolong Daud. Hari ini Allah yang sama yang kita punyai. Jangan takut, tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Rumus yang ketiga dikatakan ini, percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Yang ketiga, rumuskan ketiga, dikatakan maka Tuhan bertindak. Saya pernah mempelajari bahasa Inggris ya. Tuhan bertindak itu punya arti yang sama dengan Tuhan melakukan. Coba saudara pelajari. Tuhan melakukan. Apapun masalahmu pada pagi ini, percayalah, Bapakmu yang di surga akan bisa melakukan, memberikan jawaban dan pertolongan kepadamu. Amin. Apapun masalahmu, apapun beban padamu, percayalah bahwa di dalam Dia ada suatu pertolongan hidup.